Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat berbakti di minggu kita pada hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama dalam kebaktian minggu ini di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan untuk sedikit pengumuman. Kita akan mendoakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, GBI Cemara 7 Magelang, beserta cabangnya, cabang Bintaro dan cabang Gendengan dalam iman dan jumlah jemaat. Kita juga akan tetap berdoa untuk setiap anggota keluarga kita, dan kita juga berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini. Ada Bu Esther Bramantia dan Mas Yosua Kristianto. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dan dapat Bapak Ibu Saudara lihat di buletin di grup WA. Mari kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan bernyanyi, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Manis Kau Dengar. Akan kembali memuji Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan pada kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami datang untuk berkumpul, untuk memuji, berbakti dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau manis, Kau dengar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan. Kau kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun yang saat ini tidak dapat hadir ya Tuhan. Kau tetap berkati mereka dalam segala kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kebaktian pada pagi hari ini hanya dalam nama kuasa-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan memujikan pujian Batu Karang Perlindungan, nyanyian pujian nomor 219. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Dialah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, menolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita akan membacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan jiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengembalikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan melalui persembahan kita. Sebenarnya kita akan memuji Tuhan. Dengan apa akan kubalas? Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
persembahan, kami mohon untuk saudara Ella dan Ellen untuk membantu dalam persembahan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan, kami sedikit mengembalikan berkat yang telah Kau limpahkan melalui persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan kuduskanlah ya Tuhan. Semoga berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan diberitakan oleh Pendeta Trio Santoso, kita akan datang ke mezbah Tuhan. Kita akan serahkan hidup kita. Kita akan memenuhi dengan urapan yang baru. Kita akan pujikan firman Tuhan.
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan misbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan misbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa dalam surga, ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami belajar firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman Engkau benar-benar termeteraikan dalam hati, pikiran, jiwa kami. Karena kami bersama-sama saat ini siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami akan terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena iman kami semakin dikuatkan dan hidup kami semakin penuh dengan sejahtera dan damai dan bahagia yang daripada Tuhan. Menjadikan kemuliaan bagi Engkau, menjadikan firman yang terbuka. Dan hidup kami semua menjadi misbah-Mu yang senantiasa datang ke hadirat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika minggu yang lalu kita kembali merenungkan bagaimana Roh Kudus Tuhan yang tercurah diperingati, mulailah jemaat Tuhan kembali dalam kehidupan mula-mula. Tetapi kita melihat di dalam Kisah 4, bagaimana cara hidup jemaat terus menerus untuk dilakoni bagaimana kehidupan mereka. Sesuatu yang menarik dan ini menjadikan daya tarik dan menjadikan kerinduan kita bersama-sama ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana jemaat mula-mula hidup sungguh luar biasa indahnya. Sungguh bagaimana kita merindukan keadaan kehidupan yang seperti itu. Sehingga ketika jadikan aku Tuhan, misbah-Mu, bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi daya tarik, menjadikan hidup kita ini menjadi sesuatu yang indah, bukan hanya indah tetapi sesuatu yang menjadikan orang lain untuk tertarik untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat dari segi lain ketika kehidupan jemaat pada waktu itu, bagaimana kebersamaan, bagaimana cinta kasih mereka, bagaimana di dalam mereka saling membantu di antara mereka. Tetapi ada satu yang saat ini juga akan kita lihat, bagaimana hubungan mereka jemaat dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Kalau dikatakan di sini adalah
para rasul. Ya. Bagaimana kehidupan mereka? Nah, Ibu Bapak, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kehidupan mereka, jemaat Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, dengan para rasul pada waktu itu. Nah, ada suatu kesinergian yang luar biasa. Ketika Ibu Bapak di dalam kisah para rasul 2 di situ, bagaimana mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka sehati sepikir dikatakan. Tetapi kita saat ini akan melihat bagaimana rasul-rasul dengan jemaat yang Tuhan percayakan ketika Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak menganggap suatu kerendahan kepada jemaat dan meninggikan akan rasul-rasul, tidak. Tetapi agar di antara mereka ada suatu hubungan, bisa dikatakan ada suatu hubungan hak dan kewajiban yang harus terjadi di antara mereka. Ketika Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, ada suatu tanggung jawab yang diemban oleh para rasul pada waktu itu. Dan ketika Tuhan Yesus pada waktu itu juga memberikan akan firman-Nya kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, bagaimana mereka hidup, rasul-rasul hidup, bagaimana rasul-rasul melakukan aktivitas bersama dengan jemaat. Nah, saat ini kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi pada waktu itu. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kehidupan yang terjadi atas hamba-hambanya pada waktu itu, bagaimana dia menunjukkan imannya. Bagaimana dia menunjukkan kesaksiannya atas Yesus yang bangkit itu. Bagaimana dia mengimani, bagaimana dia mempercayai itu, sehingga ketika dia membawa umatnya, membawa jemaat pada waktu itu untuk terus-menerus bertekun dalam pengajarannya, Tuhan memberikan hikmat kepada rasul-rasul itu. Dengan segala, kalau dikatakan para rasul pada waktu itu sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Tetapi hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk mengajar. Ibu Bapak, ketika kami dulu datang ke gereja ini kan, saya bilang sama istri, waduh di sana itu banyak senior kita, apalagi ada almarhum Pak Loso, itu senior di STBI kan itu kan. Bapak-bapak yang di sini itu mereka ikut ekstensi STBI jarak jauh kan. Ketika saya khotbah pertama, saya katakan saya ini belum ada apa-apanya dibanding dengan Bapak Ibu. Istilahnya iman saya masih sekuku hitamnya. Karena waktu itu tahun 99 saya baru percaya aja baru 93, 92 kan itu kan. Baru percaya. Jadi imannya belum ada apa-apanya. Tetapi kami berdua bergumul Trenggalek, Magelang. Tuhan di mana? Tuhan kirimkan saya ke tempat ini bukan secara kebetulan. Tetapi ada suatu rencana Tuhan ketika kita melangkah mengiyakan untuk melayani Gereja Baptis Candi Cabang Magelang dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menolong saya untuk bersama-sama jemaat membangun gereja ini. Dan luar biasa, jemaat di tempat ini, saya katakan, walaupun saya baru percaya, tapi rasanya mengatakan, ini Bapak saya. Rasanya jangan gitu, saya masih kecil dan iman saya masih sebelum seberapa. Tetapi bagaimana ketika pada saat itu juga terjadi demikian, bagaimana jemaat pada waktu itu melihat, merasakan, menganggap, mendudukkan rasul-rasul itu memiliki akan karunia, memiliki akan kuasa, memiliki akan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka dengan tekun, mereka dikatakan dengan tekun, dengan setia.
Walaupun kalau mahasiswa STBI baru itu biasanya kalau khotbah, wah lucu-lucu katanya. Ada sing sebentar, ada sing kadang-kadang lupa, ada sing ini dan sebagainya. Tetapi sesepuh-sesepuh di sini dulu luar biasa. Jadi rasanya kita dulu, saya katakan sama istri, kalau Candi Cabang Magelang itu ditinggal saja, diculke saja sudah bisa, istilahnya bisa bergereja gitu kan. Yang khotbah bisa banyak di sana. Tetapi luar biasa. Jemaat pada waktu itu dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan akan kuasanya. Untuk memberikan akan, kalau dikatakan di sini kesaksian. Kalau dikatakan di dalam jemaat mula-mula adalah mujizat dilakukan oleh para rasul. Itu luar biasa. Kalau kita merenungkan mujizat apa ya yang sudah saya ada di tempat ini dari pelayanan kami gitu kan. Rasanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada mengatakan, wah Pak luar biasa loh sekarang gereja ini, yang jelas IMB-nya sudah turun. Ketika kemarin ada yang ke sini, loh Pak, ngurusnya dulu gimana? Kami juga enggak tahu. Jalan Tuhan. Justru Tuhan memakai saudara-saudara kita yang bukan atas tetapi yang bawah. Tetapi Tuhan pakai, akhirnya goal IMB kita. Kita bisa memperluas gereja kita. Dan ketika ada yang mengatakan, loh Kebon Pol sama sini satu. Iya, jadi semua jemaat jadi satu, Pak Palan juga jadi satu. Loh kok bisa toh Pak? Itu yang luar biasa. Biasanya satu jadi dua, yang sering terjadi. Loh kami itu satu. Kami satu. Keadaan yang begitu terjadi pada waktu itu. Bagaimana orang melihat kemuliaan Allah melalui pelayanan hamba-hambanya. Dan bagaimana yang kedua adalah bagaimana jemaat pada waktu itu memberikan kepercayaannya kepada rasul-rasul. Dikatakan, sebab tidak ada yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan. Mereka membawa apa yang mereka dapatkan, dikatakan di sini, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Mengapa ini dikatakan demikian? Kok enggak dimasukkan persembahan, tetapi dibawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ada suatu kepercayaan yang diberikan oleh jemaat pada waktu itu. Ada suatu keyakinan bahwa inilah wakil Tuhan, kalau boleh saya mengatakan, inilah wakil Tuhan yang sudah Tuhan urapi, Tuhan pilih melalui jemaat, melalui saudara-saudara kita pada waktu itu. Ketika ibu bapak memanggil kami, rasanya kami juga, oh tenan tidak toh. Saudara-saudara di sana itu, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini masih kecil, saya ini masih ini, rasanya antara takut, bahasanya takut, maju atau tidak gitu kan. Udahlah kalau karena pada waktu itu yang ngasih surat duluan itu yang diiyani. Dan lalanya sini yang iya duluan. Jadi akhirnya kami iya. Berarti ini rencana Tuhan. Bahkan ketika jemaat langsung pokoknya pentabisan gedung, kemudian pengorganisasian pentabisan pendeta. Rasanya baru kali ini gereja baptis mengadakan 3-in-1 ya. Pentabisan gedung, pengorganisasian, pentabisan pendeta. Rasanya angkatan saya yang paling pertama kali ditabiskan. Rasanya kenapa? Jemaat yang sudah imannya kuat, mereka sudah termasuk senior kami, tetapi mereka percaya itu.
Kepercayaan jemaat yang luar biasa pada waktu itu juga terjadi ketika mereka membawa apa yang mereka rindukan diberikan kepada Tuhan melalui perwakilan hambanya, para rasul pada waktu itu. Mereka percayakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu dikatakan di situ, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Jadi ini berbeda dengan apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus melihat seorang janda yang memberikan akan persembahan ke rumah ibadat. Tetapi ini adalah cara hidup, ya, cara hidup. Jadi kadang-kadang orang melihat ini cara hidup, bukan kehidupan di dalam arti sinagog atau gereja. Jadi mereka memberikan persembahan, mereka memberikan hasil penjualan itu, mempercayakan kepada rasul-rasul untuk mendistribusikan. Dan ternyata bukan hanya jemaat, tetapi juga ada di situ dikatakan perwakilan orang Lewi dikatakan. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, ia juga seorang Lewi, ya, keturunan iman. Dia juga melakukan apa yang seperti dilakukan oleh jemaat yang lain. Dua hal ini yang terjadi pada waktu itu. Tetapi ada satu hal yang pada waktu itu juga terjadi, yang dilakukan oleh jemaat, yaitu apa? Di dalam ayat sebelumnya, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini doa dari jemaat. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, rasul-rasul pada waktu itu juga mendapatkan dukungan dari umat Tuhan dengan doa mereka. Jadi hamba-hamba Tuhan perlu juga disupport doa. Karena apa? Saya pernah mengatakan hamba Tuhan ini rentan, ya, rentan. Rentan dalam arti apa? Iblis ini suka ingin menggoda. Kalau dulu dikatakan, kalau yang digoda yang kecil-kecil, yang digoda yang besar. Kalau yang besar jatuh, maka orang semua akan melihat. Sehingga doa jemaat pada waktu itu diperlukan dan sangat-sangat diperlukan untuk hamba-hambanya. Dan tadi dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang besar terjadi. Doa mereka, dikatakan di dalam judul perikop ini, adalah doa jemaat. Sangat diperlukan untuk hamba-hambanya. Ketika jemaat dengan sukacita memberikan akan kepercayaan kepada hambanya, bagaimana hambanya juga harus disupport dengan doa, agar hikmat yang daripada Tuhan terus Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Dan inilah yang menjadikan akhirnya jemaat mula-mula itu terus bertumbuh dengan kesehatian. Tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, sehati sepikir mereka melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adanya suatu kebersamaan, adanya suatu keyakinan, adanya suatu kepercayaan, dan adanya suatu kewajiban yang terus dilakukan oleh hamba-hambanya pada waktu itu, dan support jemaat untuk mereka. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, dan mereka semua
bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dikatakan di sini, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita akan berdoa. Biarlah ketika Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita, ketika kita ada di gereja ini, ada suatu rencana Tuhan untuk gereja kita, yaitu pribadi-pribadi kita yang ada ini, sehati sepikir. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tetapi kita adalah domba-domba Allah. Pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang masing-masing di antara kita ada hak dan kewajiban, ada yang harus kita lakukan. Biarlah seperti jemaat pada waktu itu, bagaimana kebersamaan mereka ketika mereka melihat sosok akan rasul-rasul, ketika bagaimana rasul-rasul juga dengan kesehatian, dengan ketulusan mereka melayani Tuhan. Dengan ketulusan mereka ingin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, kebersamaan, keindahan itu yang juga terus terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu ya Bapa. Kami semua tidak ada yang lebih, kami semua tidak ada yang kurang, kami semua sama. Kami semua ada di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah dengan kebersamaan, dengan kesatuan hati, kesatuan pikir, seperti jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka disukai oleh banyak orang, sehingga Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Pakailah kami semua Tuhan, gereja-Mu ini untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk saling mendukung di antara kami, bersama-sama menumbuhkan gereja ini dalam iman dan juga dalam jumlah. Terima kasih Bapa atas firman Engkau, peristiwa yang terjadi di dalam jemaat Tuhan pada waktu itu. Cara hidup mereka yang luar biasa. Biarlah boleh kami teladani di dalam kehidupan kami saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita mengaminkan dengan pujian nomor 171. Kita dikenali karena kasih Kristus. Kita akan berdiri, mari kita akan pujikan pujian ini. Ayat pertama, keempat bersama-sama, kedua kaum pria, ketiga kaum wanita. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus, kita sekalian satu dalam Roh Kudus, dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Kaum
Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan, dan puji Roh Kudus pemersatu sekalian. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami terus-menerus menyerahkan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Biar Tuhan terus menolong bangsa kami Tuhan untuk keluar dari pandemi ini. Dan biarlah Tuhan pasca di mana bangsa kami melakukan akan kebiasaan untuk mudik, di mana saudara-saudara kami seiman merayakan akan Idul Fitri, Tuhan biarlah ini tidak akan berimbas dengan naiknya akan orang-orang yang terkonfirmasi virus ya Tuhan. Biar Tuhan melawat, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada para medis yang menangani, Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberikan hikmat kepada aparat TNI, Polri, Satpol PP dan semua. Dan lebih Tuhan terus Engkau memberkati setiap rumah sakit yang saat ini sedang menangani saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan negara bangsa kami dan juga kota, kabupaten di mana kami bertempat tinggal, beraktivitas Magelang ini. Biarlah Tuhan juga melawat, Tuhan juga memberkati akan kota kabupaten Magelang ya Bapa. Bapa dalam surga, Engkau terus berkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekuatan iman, Tuhan terus tambahkan agar kami semakin kuat. Tuhan berkati dengan berkat kecukupan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat melalui karya, pekerjaan, usaha kami semuanya. Tuhan berikan kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan senantiasa ya Bapa. Hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan berikan untuk kami semuanya. Berkati dengan kesehatan kami semua, Tuhan kami serahkan Pak Yanto dalam tangan kuasa Engkau. Dan kami saat ini juga menyerahkan akan Pak Basri dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini lemah dalam tubuh mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Bapa, biarlah Engkau juga terus memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Ikat kami semua dengan kasih Kristus-Mu, dan kasih Kristus yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami semua ya Bapa. Sehingga sukacita sejahtera yang daripada Tuhan terus ada dalam setiap keluarga-keluarga kami semua ya Bapa. Bapa, berkati masa depan anak-anak Tuhan, balita dalam pertumbuhan fisik mereka, mereka yang remaja, pemuda dalam studi mereka, kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka, Tuhan akan memberkati. Dan juga terus kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan menolong, Tuhan memberkati akan anak-anak Tuhan. Dengan kesetiaan mereka, Tuhan memberkati yang terbaik untuk kehidupan masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Biar Tuhan Kau berkati akan Ibu Esther. Tuhan memberkati dengan kasih dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat ketika saudara kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di kabupaten khususnya untuk kesehatan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan senantiasa membackup-nya dengan kasih dan kuasa Tuhan. Bersama dengan keluarga Tuhan memberkati akan Bu Esther. Biarlah berkat rahmat sejahtera yang daripada Tuhan menaunginya di saat dia merasakan akan berkat Tuhan untuk tambah usianya. Berkati akan Mas Yosua, Tuhan juga berkati dalam studinya, Tuhan berkati dalam masa depannya, Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduannya. Bersama dengan keluarga, Tuhan senantiasa juga melimpahinya dengan sejahtera dan damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bu Esther, Mas Yosua dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah kami semua boleh menjalani segala kehidupan kami dengan berkat, dengan rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Matur nuwun.